Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulfa Qurratu Ain dari Pendidikan Matematika 2021C. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana pembuktian dari teorema 11.4. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pembuktian teorema 11.4 yang berbunyi sebagai berikut. Diberikan bidang E dan bola yang berpusat di P. Misalkan titik F merupakan kaki ruas garis tegak lurus dari P ke E, maka hanya tepat satu di antara tiga pernyataan berikut yang berlaku. Yang pertama, setiap titik di E itu di luar bola. Yang kedua, F di bola dan E merupakan bidang singgung bola di F. Yang ketiga, F di dalam bola dan bidang E memotong bola di lingkaran yang berpusat di F. Yang pertama, kita akan mencari apa saja yang diketahui. Berdasarkan yang sudah diberikan ini, diberikan bidang E dan bola yang berpusat di P. Berarti ada bidang E, lalu ada bola yang berpusat di P, lalu di sini ada titik F, kaki ruas garis tegak lurus dari P ke E. Maka F jika digambarkan ada beberapa kondisi. Salah satu kondisinya adalah seperti ini. Ini bola dengan pusat P, lalu di titik F merupakan kaki ruas garis dari P F ya. F kan termuat di dalam bidang E. Artinya ini harus tegak lurus kan. Artinya titik F ini merupakan titik antara P ke F ini pasti tegak lurus dengan bidang E. Sehingga dapat diketahui bahwa itu tegak lurus dengan bidang E. Lalu, karena ada tiga kondisi yang perlu dibuktikan, pertama kita akan membuktikan kondisi pertama. Lalu kita akan membuktikan kondisi yang pertama. Jadi, pada kondisi 1, titik F itu di luar bola. Selanjutnya, kita misal R merupakan jari-jari. Kita buat R, nah F di luar bola. Kalau ini jari-jari, otomatis dari pusat ke sini itu kan juga jari-jari. Berarti maka PF itu, ruas garis PF pasti lebih dari R. Lalu kita misalkan lagi, misal garis L merupakan sembarang. Ini hanya untuk memudahkan kita bahwa di bidang di sini diketahui tegak lurus dengan PF ya. Artinya semua berdasarkan teorema, semua yang memuat bidang ini itu memuat garis-garis yang melalui titik F itu pasti tegak lurus dengan PF gitu. Lalu berdasarkan teorema, artinya ini kan tadi kita menemukan garis L ya. Antara garis L dan titik P, di sini kan ada garis PF. Yang garis PF itu tegak lurus dengan garis L. Artinya garis PF ini merupakan ruas garis PF ini merupakan ruas garis terpendek yang menghubungkan antara titik P dan garis L. Maka dapat dituliskan kita misalkan lagi, misal nah sebenarnya kan bisa berdasarkan teorema bahwa jika ada bidang yang tegak lurus sesuatu itu kan PF, maka di F kan tegak lurusnya kan di F. Jadi di bidang itu termuat semua garis yang melalui F itu pasti tegak lurus dengan PF kan. Nah, kita ambil salah satunya garis L. Kita ambil sembarang garis L yang posisinya di mana itu terserah. Nah, ini saya misal ambil garis L yang seperti ini. Nah, nanti kita juga bikin kita ambil titik Q yang merupakan sembarang titik di garis L ini kecuali F. Jadi kita namai semua titik yang ada sembarang titik yang ada di garis L ini dengan Q. Maka
tadi kita ketahui PF tadi merupakan ruas garis terpendek kan antara P dan garis L. Nah, artinya selain F pasti lebih besar, intinya karena dia terpendek jadi dia paling minimal kan, panjangnya kan paling kecil antara P ke L ya. Nah, jadi antara P ke sini dan sebagainya dan seterusnya selain F itu pasti lebih besar dari PF. Nah, kita tadi kan menamai setiap sembarang titik yang ada di garis L itu dengan Q kan. Berarti PQ, ruas garis PQ pasti lebih besar dari P ruas garis PF. Kita sudah menemukan bahwa ini ruas garis PF itu lebih besar dari R. Ruas garis PQ lebih dari ruas garis PF. Kalau kita pakai transitif berdasarkan sifat transitif, PQ, ruas garis PQ lebih dari R. Diketahui bahwa jadinya semua garis-garis L yang kita maksudkan berada di bidang E. Berarti dapat disimpulkan bahwa setiap titik pada bidang pernyataan 1 yang mengatakan setiap titik di E di luar bola ini sesuai dengan kondisi pertama ketika titik F itu berada di luar bola. F di bola dan bidang singgung bola di F. Nah, artinya kondisi kedua itu kita alasan pertama sama dengan pada kondisi pertama, yaitu pertama ya kita buat F di dalam bola artinya besar PF itu sama dengan R, maka dapat dituliskan seperti ini. Karena F pada bola, titik F pada bola ya, pada bola P, maka ruas garis PF itu sama dengan jari-jari atau sama dengan R. Dengan yang awal kita buat garis L berdasarkan dengan teorema yang tadi saya katakan, bahwa artinya PF ini merupakan garis terpendek yang menghubungkan antara titik P dengan ruas garis L. Lalu sama dengan yang tadi, misal kita juga buat ini L ini kita misalkan sembarang garis di bidang L ya, di bidang E maksud saya. Kita juga membuat misal titik Q sembarang titik pada garis L selain F, maka kita tadi sudah mendapatkan bahwa jika Q ruas garis PQ lebih dari PF, ini ruas garis PF sama dengan R ini, berarti maka ruas garis PQ lebih dari R. Dapat disimpulkan berdasarkan definisi garis singgung, itu kan garis yang menyinggung. Jika ini kan garis singgung bola ya, jadi garis yang menyinggung bola di satu titik, maka garis L merupakan garis singgung bola P di titik F. Karena tadi kita ketahui L itu kan merupakan sembarang garis yang ada di bidang E sedemikian hingga melalui F kan. Berarti garis L itu termuat dalam bidang E. Jadi bidang E merupakan bidang singgung bola di bola P ya. Ketika F titik pada bola P, maka bidang E itu merupakan bidang singgung bola di F. Sisi yang ketiga yaitu ketika F ini seperti ini gambar ilustrasinya. Lalu dalam kasus ini pastinya bidang E itu
tidak mungkin semuanya itu ada di luar bola, karena setidaknya ada satu, contohnya tadi F. Berdasarkan teorema yang mengatakan bahwa jika sebuah garis dan sebuah bidang saling tegak lurus, artinya ini tadi kan diketahui jika sebuah teoremanya ya, jika sebuah garis dan sebuah bidang saling tegak lurus, kita kan mempunyai ini PF kan tegak lurus dengan bidang E, maka bidang itu memuat setiap garis yang tegak lurus. Garis itu di titik potong bidang dengan garis. Jadi bidang ini itu memuat semua garis yang tegak lurus dengan PF di titik potong ini F. Jadi semua garis yang tegak lurus dengan PF di F itu pasti ada di bidang E. Dengan seperti itu artinya kan tadi lalu kita ambil salah satu garis di antara semua garis yang tegak lurus dengan PF ya. Jadi kita ambil satu garis berdasarkan fakta bahwa diketahui ketika di lingkaran 3 atau lebih titik ujung jari-jari tidak akan dapat membentuk garis lurus. Nah, bola itu kan juga hampir sama karakteristik kata bola kan karakteristiknya itu hampir sama dengan lingkaran. Artinya bola juga memiliki sifat seperti itu, yaitu 3 atau lebih titik ujung jari-jari bola tidak akan dapat membentuk garis lurus. Maka pada garis L ini akan ada tepat 2 titik yang memotong bola P. Nah, misal ini kan, sehingga pada garis L yang memotong bola P, misalkan tadi kan sudah saya misalkan PQ dan PR. Q kan berada di titik ujung jari ya, R juga berada di titik ujung jari, artinya PQ dan PR itu juga merupakan jari-jari. Maka PQ dan PR itu juga merupakan jari-jari. Sudah menarik garis antara P, Q, F dan R, maka di sini kita lihat ada 2 segitiga yang karena ini satunya siku-siku, di sini tuh siku-siku. Lalu terdapat 2 segitiga, yaitu segitiga PQF dan segitiga PRF. Nah, di 2 segitiga ini yang berkesesuaian kan ada PF dengan PF kan, karena tadi PF pasti kongruen dengan PF sendiri kan. Lalu PQ itu kan sama dengan PR. Berdasarkan teorema hipotenusa kaki, yaitu merupakan segitiga siku-siku, dan garis miringnya itu hipotenusanya itu kongruen, dan salah satu kaki dari antara seumpama kalau ini tuh PF atau P atau QF itu kongruen dengan yang berkesesuaian di segitiga yang kedua, maka kesesuaian itu adalah kongruenan. Jadi segitiga PQF itu kongruen dengan segitiga PRF. Akibatnya QF kongruensi dengan FR. Lalu berdasarkan titik tengah F merupakan titik tengah QR. Kita kan sudah mengambil salah satu garis yang menghubungkan titik perpotongan antara garis yang ada di bidang E, salah satunya kan garis L, dengan yang tegak lurus dengan garis PF. Sama halnya ketika kita mengambil garis lain yang ada di bidang E dan tegak lurus garis PF. Sama halnya dengan ketika kita mengambil garis
ruas garis yang menghubungkan antara titik perpotongan garis PF dengan garis pada bidang E yang tegak lurus di F. Jadi ketika kita mengambil sembarang ruas garis yang menghubungkan kedua titik perpotongan antara bola titik F alasan yang sama ketika kita mengambil titik potong Q dan R yang merupakan titik perpotongan antara garis L dan bola, maka F itu kan juga merupakan titik tengah garis QR kan. Artinya jika kita mengambil ruas garis sembarang yang syaratnya sama dengan ini, maka antara titik setiap ruas garis ke titik F itu pasti akan selalu sama. Ruas garis yang terbentuk pasti akan selalu berada di bidang E. Lalu berdasarkan definisi bahwa lingkaran yang berpusat di titik tertentu adalah himpunan titik yang berjarak sama terhadap titik itu dan merupakan sebidang. Artinya sesuai dengan ini tadi kan setiap titik perpotongan antara garis-garis yang ada di bidang E yang tegak lurus dengan PF itu pasti berjarak sama dengan QF ini tadi atau dengan FR. Sehingga dapat disimpulkan dan bidang E. Dengan kata lain, memotong bola P di lingkaran F. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.